Sebuah film yang mengangkat tema persahabatan dan cinta dengan latar era gangster di Amerika. Film yang mengisahkan sekelompok gangster Yahudi, David Aronson atau disebut dengan Noodle, bersama sahabat yang berjuang untuk bertahan hidup di lingkungan kerasnya Amerika. Namun, semuanya berubah ketika ambisi dan pengkhianatan mengalahkan rasa persahabatan mereka. Halo semuanya, aku Ananta Sabita, dan inilah hasil analisis konsep Principles of Film Form yang dikaitkan dengan elemen plot, karakter, setting, dan yang lainnya pada film Once Upon a Time in America. Film Once Upon a Time in America dirilis di tahun 1984 dan disutradarai oleh Sergio Leone. Film ini mengusung genre gangster dan drama epik dengan sentuhan noir. Namun, dengan pendekatan yang lebih introspektif dan mendalam dibandingkan film-film gangster konvensional. Dalam analisis film form ini, kita akan mengamati bagaimana elemen-elemen teknis seperti struktur naratif, komposisi visual, pencahayaan, dan editing berperan penting dalam membangun tema dari film Once Upon a Time in America dan memperdalam pengalaman emosional penonton. Once Upon a Time in America menggunakan struktur naratif non-linear dengan adanya flashback dan flash forward. Flashback berfungsi sebagai eksposisi dan raising action cerita, menceritakan masa lalu Noodle yang terlibat dalam dunia kriminalitas yang pada awalnya hanya pencurian kecil, hingga melebar menjadi penyelundup alkohol selama era prohibition bersama para sahabatnya. They belong to all of us together and to none of us alone. And we solemnly swear to put in 50% of everything we make. Agreed? Agreed. 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 Di flashback ini juga diceritakan hubungan rumit Noodle dengan perempuan yaitu yang bernama Deborah. Di sisi lain ada juga flash forward di tahun 1960-an yang menjadi falling action serta conclusion, menceritakan kehidupan Noodle yang sudah tua dan kembali ke New York untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi tentang kematian Max dan teman-temannya akibat satu kejadian tragis. Setelah serangkaian pengungkapan dan pencarian, film berakhir dengan twist yang mengejutkan tentang Max berkaitan dengan tragedinya. Ambiguitas dengan skin akhir, John muda memakai opium seperti pada awal film membuat berbagai macam interpretasi muncul tentang kebenaran yang sebenarnya. Hal ini membuat film Once Upon a Time in America memiliki open ending. Di film ini terdapat 3 karakter kunci, yaitu David atau Noodle, Aronson, Max, dan Deborah. Yang pertama kita akan bahas Noodle. Noodle adalah protagonis utama dalam cerita. Di masa muda, adalah seorang pemuda yang impulsif dan penuh ambisi. First of all, you let the scabs in. Second of all, you got the cops in there protecting them. That's what you did. All right, I'm gonna tell you what you do. Now listen to me very carefully. You're gonna call off your dogs and you're gonna let the strikers work it out with the bosses. You got that? You do that, and we'll give your kid's new number. You don't do that, look for your kid yourself, and good luck. Namun, setelah tragedi besar yang melibatkan sahabatnya, Noodle memilih untuk mengasingkan diri dengan membawa perasaan bersalah dan penyesalan yang mendalam karena keputusan-keputusan yang ia buat. Ia berperan sebagai narator emosional dalam film ini, dan perjalanan hidupnya menjadi inti dari cerita. Yang kedua, Max, yaitu sahabat dekat Noodle. Ia memainkan peran penting dalam membentuk jalannya cerita, terutama dalam konflik. Maxie.
Perbedaan pandangan dan ambisinya dalam dunia kriminal menjadi titik balik terjadinya tragedi yang membawa kepada kehancuran persahabatan mereka. Wait a minute, what about the other little pictures? We're better than fate. We give some the good life, give it to others right up the ass. All right, boys. Let's settle out for Saturday. Settle schmeddle there, Peggy. I'm gonna take mine out and trade. Oh, you're such a nudge. Hey, you know what? I wish I was switched when I was a kid. Yang ketiga ada Deborah, yaitu cinta pertamanya Noodle. Deborah adalah satu-satunya karakter utama yang memiliki karakter cukup konsisten, mencoba keluar dari dunia kriminal dan kekerasan. Dia mewakili ide kebebasan yang diinginkan oleh Noodle. Pada awalnya diperlihatkan romance antara dia dengan Noodle, namun karena paksaan Noodle membawa Deborah ke dunianya, cinta itu perlahan hilang. Every night at the Palace Theater. I've made some progress since I used to dance here. Baik Max dan Deborah itu memiliki dinamika yang kuat dengan karakter Noodle. Hubungan Noodle dengan Max adalah gabungan dari cinta persaudaraan dan persaingan. Persahabatan mereka adalah fondasi emosional film, tapi juga tragedi terbesar yang menjadi sumber permasalahan. Max membunuh masa lalu mereka secara simbolis pada film. Dia merusak dan menghancurkan dunia yang dibangun bersama sahabatnya. Setting. Film ini memiliki setting di New York dari awal abad ke-20 hingga tahun 1960-an dan sangat berpengaruh pada tema dan pengembangan alur atau karakter. Lokasi seperti Lower East Side menunjukkan bagaimana kemiskinan dan marginalisasi mendorong anak-anak seperti Noodle dan Max masuk ke dunia kriminal. Brooklyn dan Manhattan digambarkan dengan detail mulai dari gang sempit, toko-toko kecil Yahudi, sampai dunia malam dan bar, speakeasy era prohibition, dan semua sesuai dengan sejarah. Era kejahatan terorganisir sampai perubahan sosial di Amerika. Selain itu, suasana melankolis, penggunaan musik skor Ennio Morricone yang lirih dan penuh nostalgia. Dan kebetulan menjadi background musik video ini benar-benar mendukung kondisi dari lingkungan yang penuh harapan namun ironi. Seperti judul dari filmnya Once Upon a Time in Hollywood, setting dari film ini berusaha untuk menunjukkan gagasan pada judul tersebut. Sebuah fairy tale atau sebut saja American Dream untuk Noodle dan sahabatnya. Namun kenyataannya berbeda, bahwa New York 1930-an bukanlah tempat untuk anak-anak seperti mereka bermimpi. 3 setting waktu yang berbeda juga untuk menguatkan tema penyesalan pada waktu dan keputusan yang sudah lalu. Noodle ditampilkan sebagai karakter yang sepenuhnya berbeda pada masing-masing set waktu. Hold it a minute. Now it's 6:35, and I ain't got a damn thing to do. Pencahayaan dan komposisi visual. Dari segi pencahayaan, Once Upon a Time in America didominasi oleh penggunaan low key lighting. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan dunia yang keras, gelap penuh kriminalitas, kesendirian, dan keterjebakan dalam waktu, dan kenangan terutama saat Noodle berada di masa dewasa atau tua. Sebaliknya, dalam adegan-adegan flashback ke masa kecil, Noodle bersama sahabatnya di era 1930-an, Leone menggunakan high key lighting dengan warna yang lebih hangat dan terang, menciptakan kontras visual yang mencolok. Pencahayaan ini menggambarkan masa lalu sebagai fairy tale dengan penuh harapan dan belum ternoda oleh realitas kelam dunia kejahatan. Dari segi komposisi visual, Sergio Leone selaku sutradara dikenal obsesif dalam penataan ruang dan framing. Salah satu ciri khas komposisi visualnya adalah penggunaan framing within framing.
yaitu teknik membingkai karakter melalui pintu, jendela, cermin, atau elemen arsitektural lainnya. Teknik ini menciptakan kesan bahwa karakter pada film ini terperangkap dalam ruang tertentu atau bahkan dalam waktu dan kenangan yang tak bisa mereka lepaskan. Visual seperti ini memperkuat tema sentral film tentang keterasingan dan ketidakmampuan Noodle untuk benar-benar bebas dari masa lalunya. Kostum dan representasi visual. Kostum dalam Once Upon a Time in America memiliki peran yang untuk membangun karakterisasi dan mendukung setting pada film ini, terutama karena ceritanya memiliki alur yang panjang dari masa kecil Noodle dan kawan-kawannya di tahun 1930-an sampai masa tua mereka di era 1960-an. Di masa kecil, kostum para karakter seperti Noodles, Max, dan yang lainnya digambarkan sangat sederhana dan lusuh, cerminan dari kehidupan mereka sebagai anak-anak jalanan di lingkungan kumuh Lower East Side. Ketika Noodle terbebas dari penjara dan mulai masuk ke dalam dunia kriminal bersama sahabatnya, kostum mereka berubah lebih dewasa, mengenakan setelan jas yang rapi, mantel yang panjang, fedora khas gangster, dan aksesoris yang mewah. Perubahan ini bukan hanya soal status sosial, tetapi juga memperlihatkan transformasi karakter mereka dari anak jalanan menjadi figur yang cukup berkuasa. Salah satu yang menarik adalah repetisi kostum dari Noodle dan Max. Noodle selalu menggunakan warna yang gelap atau abu menunjukkan beban rasa bersalahnya, dan Max menggunakan warna yang cerah dan berkualitas tinggi yang menunjukkan ambisinya. Genre dan konvensi film. Secara umum, Once Upon a Time in America dikategorikan sebagai film gangster atau crime drama, sebuah subgenre dari film noir atau American crime cinema. Film ini mengikuti jejak tradisi panjang film-film gangster Hollywood lainnya seperti The Godfather 1972 dengan menampilkan dunia mafia, pengkhianatan, dan ambisi kekuasaan. The Godfather saga used new Hollywood aesthetics to explore the gangster genre. Once again, we have rise and fall narratives, poverty and immigrant backgrounds, women at the periphery, battles against cops and crooks alike, and a fierce sense of loyalty to family and brotherhood. Tetapi tidak sepenuhnya mengikuti konvensi standar film gangster. Sergio melakukan beberapa variasi juga disunity terhadap genre ini dengan cara yang artistik dan eksperimental. Variasi ini ditunjukkan dengan fokus film yang tidak hanya fokus pada kejamnya dunia mafia, tetapi tentang terkurungnya dalam masa lalu dan penyesalan yang ditunjukkan dalam karakter Noodle. Bentuk disunity genre dalam film ini adalah struktur naratifnya yang tidak linear. Film ini bermain dengan 3 lapisan, yaitu waktu masa kecil, masa dewasa, dan masa tua, yang saling tumpang tindih di sepanjang film, memecah alur standar, kronologis khas film kriminal, dan membuka berbagai interpretasi liar tentang apa yang terjadi sebenarnya. Adegan-adegan penuh keheningan justru membuat film ini lebih mendekati art film atau epic tragedi daripada gangster movie yang biasa. Dengan demikian, Once Upon a Time in America tidak sekedar menghadirkan kisah kriminal atau dunia gangster seperti film sejenis lainnya. Melalui kekuatan from sinematiknya, Sergio Leone justru menciptakan sebuah refleksi mendalam tentang masa lalu. Tentang bagaimana waktu bisa menjadi penjara batin, persembunyiannya sekaligus sumber luka. Semua elemen teknis tersebut bekerja secara sinergis untuk memperdalam pengalaman emosional penonton dan memperkaya makna tematik film ini sebagai tragedi epik tentang manusia yang kalah oleh waktu dan sejarah hidupnya sendiri. Sekian dan terima kasih.